Oke, kita mulai saja dengan pertemuan ini. Ini merupakan pertemuan ke-11, materi sudah saya share dalam Classroom. Kita boleh lihat bersama-sama ya, saya tinggal memandukan aja secara presentasi. Jadi topik dalam pertemuan ini bagaimana kita merancang dan mengelola atau memanage tenaga kerja kita. Tentu berkaitan dengan bisnis ya kan, tentu ada beberapa sumber daya yang harus digunakan. Di antaranya sumber daya manusia, sumber daya peralatan, sumber daya modal, sumber daya bahan baku, dan seterusnya. Jadi sumber daya manusia inilah atau tenaga kerja yang kita butuhkan inilah mereka yang akan melaksanakan, merencanakan dan mengawasi segala aktivitas operasionalisasi usaha jasa yang kita kelola. Oleh karena itu sangat penting tenaga kerja ini kita bahas karena ini juga bagian daripada teori manajemen secara keseluruhan. Jadi ada 5 materi yang secara khusus akan kita bahas dalam pertemuan ini. Yang pertama, mendesain pekerjaan. Yang kedua, pengukuran kerja. Yang ketiga, pengelolaan tenaga kerja. Yang keempat, kompensasi. Yang kelima, keamanan dan kesehatan karyawan. Jadi berkaitan dengan desain pekerjaan ini, tentu kita akan berupaya untuk merancang kira-kira kebutuhan tenaga kerja kita nanti berapa, baru untuk ketika kita rekrut, apa job yang kita tugaskan kepada mereka, sehingga mereka bisa menjalankan perannya, menjalankan fungsinya, dan memenuhi tanggung jawab mereka di dalam mendukung pelaksanaan kegiatan usaha jasa yang kita kelola. Baru yang kedua berkaitan dengan pengukuran kerja. Tentu kan masing-masing individu sebagai tenaga kerja kita harus ukur kinerja mereka. Sampai sejauh mana mereka bisa menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan mereka. Sampai sejauh mana juga mereka bisa memenuhi standar kerja yang kita tetapkan. Kan begitu. Itulah kira-kira bagaimana kita mengukur kerja. Baru pengelolaan tenaga kerja itu berkaitan dengan bagaimana kita memanage. Tentu memanage ini mulai dari merencanakan, ya kan, baru merekrut, baru berkaitan dengan memotivasi mereka juga di dalam bekerja, baru berkaitan dengan memenuhi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, dan bagaimana kita bisa menjaga hubungan baik dengan mereka sebagai tenaga kerja kita. Jangan kita sebagai pemilik menjalankan peran kita sebagai pemilik membuat mereka merasa tidak aman, tidak merasa nyaman, kan gitu ya, sehingga akhirnya mereka akan keluar dari tempat kita. Yang keempat, kompensasi. Tentu kompensasi sebagai upaya kita untuk menghargai mereka, menghargai jasa mereka atas tenaga, waktu, pikiran mereka dalam mendukung kegiatan operasionalisasi usaha jasa kita ini. Biasanya kompensasi ini juga berkaitan dengan kita bagaimana memberikan jaminan seperti asuransi kesehatan. Apakah kita juga memberikan asuransi kepada mereka ketika mereka nanti mengalami sakit, mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Yang kelima, keamanan dan kesehatan karyawan. Tentu kita harus memperhatikan keamanan. Ini sudah kita bahas kemarin berkaitan dengan tata letak fasilitas, ya. Bagaimana supaya fasilitas kita tadi bisa memberikan kelancaran, kemudahan, dan tentu berkaitan dengan juga keamanan. Jangan kita menempatkan peralatan kita bisa berakibat fatal kepada rasa aman mereka, rasa nyaman mereka ketika mereka menjalankan tugas-tugas mereka sebagai tenaga kerja. Baru berkaitan kesehatan karyawan. Tadi seperti yang saya katakan tadi, kita juga harus menjamin kesehatan mereka. Karena pada umumnya kita kan nggak bisa menjamin mereka bisa sehat selalu. Kan gitu ya, tentu mereka pasti ada suatu saat mengalami penurunan daya fisik tubuh, sehingga mereka tidak bisa melakukan aktivitasnya seperti yang biasa. Jadi kita berikan jaminan kepada mereka dalam bentuk kesehatan. Ya tergantung kepada pemilik, apakah kita memberikan asuransi, apakah kita nanti ketika mereka sedang sakit kita berikan santunan, kan gitu ya, untuk meringankan beban mereka ketika mereka mengalami sakit. Oke, kita mulai saja secara teorinya. Desain pekerjaan. Ketika desain yang paling menantang bagi setiap manajer operasional dan produksi. Nah, tentu kita sebagai pemilik lah ya, sebagai pemilik tentu kita sebagai manajer operasionalnya. Di antaranya adalah pengembangan dan pengaturan pekerjaan-pekerjaan yang harus dilaksanakan setiap karyawan dan kelompok karyawan. Seperti yang saya katakan tadi, kita bagaimana berupaya untuk merancang dan mengatur berbagai job pekerjaan untuk
tenaga kerja yang kita perlukan. Mereka mengerjakan apa dan mereka bertanggung jawab untuk apa. Hal ini diakibatkan paling tidak 3 alasan berikut. Yang pertama, pada hakikatnya sering terjadi konflik antara kebutuhan-kebutuhan dan tujuan-tujuan pekerja dan kelompok pekerja dengan kebutuhan-kebutuhan berbagai persyaratan proses transformasi. Yang kedua, alasannya adalah sifat unik. Setiap individu mengakibatkan munculnya berbagai tanggapan dalam wujud sikap, kegiatan fisik, dan produktivitas dalam pelaksanaan tugas tertentu. Ya tentu setiap individu sebagai tenaga kerja tentu memiliki pengetahuan, memiliki keterampilan, memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Tentu mereka akan ketika mereka kontra terhadap pekerja mereka atau tidak suka atau tidak respon terhadap pekerja mereka, tentu mereka akan menunjukkan sikap yang tentu bisa saja mereka tidak peduli, sikap yang menunjukkan kerja mereka menurun dan sebagainya. Baru produktivitas mereka juga bisa menurun juga kalau mereka merasa kurang senang, ya kan, kurang menerima atas berbagai situasi yang terjadi di dalam usaha. Yang ketiga alasannya perubahan karakter atau sifat tenaga kerja dan pekerjaan itu sendiri yang membuat model-model tradisional perilaku kerja dan ketepatan pendekatan pengembangan kerja standar harus selalu dipertanyakan. Perubahan karakter, perubahan sikap, perubahan sifat. Tentu kalau untuk memenuhi pelayanan konsumen yang bisa cepat, yang tepat, tentu kita harus meninggalkan cara-cara lama, model-model lama yang bersifat konvensional. Kan begitu ya. Kita bisa menggunakan teknologi-teknologi di dalam mendukung kegiatan operasionalisasi kita. Tentu kita harus menyesuaikan kepada karakter keterampilan daripada tenaga kerja kita. Sehingga nanti ketika mereka bisa menggunakan segala fasilitas yang berkaitan dengan pekerjaan, tentu mereka bisa memberikan pelayanan yang baik, dan begitu ya. Selanjutnya, desain pekerjaan didefinisikan sebagai fungsi penetapan kegiatan-kegiatan kerja seorang individu atau kelompok secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan-penugasan kerja yang memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi dan teknologi serta memuaskan kebutuhan-kebutuhan pribadi dan individual para pemegang jabatan. Pengertian istilah pekerjaan dan bagian-bagian kegiatan lainnya dapat dirumuskan sebagai berikut. Yang pertama, gerak mikro atau micromotion adalah kegiatan-kegiatan kerja terkecil, mencakup gerakan-gerakan elementer seperti meraih, menggenggam, atau meletakkan suatu objek. Yang kedua, elemen adalah suatu agregasi dua atau lebih gerak mikro, biasanya dianggap lebih kurang sebagai kesatuan gerak yang lengkap seperti mengambil, mengangkut, dan mengatur barang. Yang ketiga, tugas atau teks adalah suatu agregasi dua atau lebih elemen menjadi kegiatan yang lengkap seperti menyapu lantai, memotong pohon, atau memasang kabel telepon. Yang keempat, pekerjaan atau job adalah serangkaian tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh seorang pekerja tertentu. Suatu pekerjaan dapat terdiri dari beberapa tugas seperti pengetikan, pengarsipan, dan pembuatan konsep surat dalam pekerjaan sekretariat atau hanya terdiri dari tugas tunggal seperti pemasangan roda mobil dan perakitan mobil. Jadi maksud daripada 4 poin ini merupakan tingkatan ya, tingkatan dari level yang terkecil seperti mikro ini, baru tingkatan yang kedua itu menengah yaitu elemen, yang ketiga tingkatan yang tinggi yaitu tugas, dan yang terakhir tingkatan yang lebih tinggi lagi pekerjaan. Artinya dia dalam pekerjaan ini tentu akan menyelesaikan berbagai tugas-tugas yang menjadi bagian daripada tugas mereka dari masing-masing individu. Desain pekerjaan merupakan suatu fungsi kompleks karena hal ini memerlukan pemahaman baik terhadap variabel-variabel teknikal maupun variabel-variabel sosial. Arti daripada variabel teknikal ini berkaitan dengan penyelesaian tugas secara teknis. Seperti tadi kalau dia seorang montir, dia akan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan secara teknis yang berkaitan dengan tugasnya sebagai montir. Begitu ya. Baru variabel-variabel sosial ini berkaitan dengan kemampuan kita di dalam berkomunikasi sesama tenaga kerja, kemampuan kita dalam bekerja sama dengan sesama tenaga kerja, dan kemampuan kita juga bisa berkolaborasi dengan yang
bagian-bagian lain untuk mendukung penyelesaian tugas-tugas. Jadi dalam suatu kita menjalankan peran kita sebagai tenaga kerja, kita tidak hanya menyelesaikan tugas secara teknis, kita juga harus menyelesaikan tugas secara sosial. Yaitu tadi berkaitan dengan komunikasi, kerjasama, kolaborasi. Artinya bagaimana kita menjalin hubungan yang baik antara sesama tenaga kerja dan juga sesama dengan konsumen. Bila variabel-variabel tersebut diabaikan, maka desain pekerjaan akan menyebabkan kegiatan-kegiatan dilakukan secara tidak efektif dan tidak efisien. Di samping itu, desain pekerjaan harus menetapkan berbagai faktor yang mempengaruhi struktur pekerjaan akhir. Keputusan-keputusan harus dibuat yang bersangkutan dengan tugas-tugas, apa yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukan, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana tugas-tugas dilakukan. Desain pekerjaan menetapkan secara lengkap isi pekerjaan dan tanggung jawab pekerjaan para pekerja. Selanjutnya ini berkaitan dengan desain pekerjaan juga ada kita sebut dengan job allotment atau perluasan pekerjaan. Perluasan pekerjaan berarti pekerjaan-pekerjaan diperluas secara horizontal melalui penambahan lebih banyak tugas kepada karyawan untuk meningkatkan variasi pekerjaan dan mengurangi sifat yang membosankan atau monoton pada pekerjaan, tetapi bukan berarti meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan yang telah diperluas. Pada umumnya ketika perusahaan memiliki keterbatasan sumber daya manusia atau memiliki tenaga kerja yang terbatas, sedikit tenaga kerjanya, sehingga beberapa tugas-tugas lainnya kadangkala dilimpahkan atau dibagi kepada tenaga kerja yang lainnya. Hal ini tentu akan menyebabkan penambahan tugas-tugas yang mungkin saja di luar daripada rutinitas pekerjaan yang mereka lakukan. Artinya pimpinan atau pemilik usaha berupaya untuk berbagi tugas lainnya di luar daripada tugas yang utama atau tugas rutin yang harus dilakukan si pekerja. Dalam kasus perluasan pekerjaan, masalahnya adalah menghentikan spesialisasi yang berlebihan dengan kemungkinan kehilangan sedikit efisiensi untuk mengurangi kebosanan dan sifat monoton yang akan membuat para karyawan lebih terpuaskan dan termotivasi secara efektif. Memang kadangkala kalau kita menerima beban tugas tambahan di luar daripada tugas utama kita, tentu kita akan merasa senang, ya kan? Bisa saja saya secara pribadi bisa menambah pengalaman saya juga, bisa menambah pengetahuan saya di luar daripada tugas-tugas saya sebelumnya, dan juga bisa membantu tenaga kerja untuk menghilangkan kebosanan. Kebosanan berarti dia yang tugas rutinitasnya itu sedikit terobati dengan mengerjakan tugas-tugas yang lainnya. Dan ada kata kemungkinan kehilangan sedikit efisiensi. Ya tentulah seperti yang prinsip efisiensi sebelumnya kita sebutkan, efisiensi itu adalah masalah penghematan biaya. Tentu kalau sudah ditangani oleh tenaga kerja yang lain tentu akan mengurangi biaya kalau sebelumnya tadi harus dikerjakan orang lain tetapi bisa dilimpahkan atau dibebankan tugas itu kepada tenaga kerja yang sudah ada, tentu akan mengurangi pemborosan biaya yang mungkin saja sebelumnya harus ditangani sama karyawan yang lain. Berbagai cara untuk memperluas pekerjaan adalah dengan menggunakan modul-modul pekerjaan, sistem rotasi di antara para karyawan, atau dengan hanya memberikan lebih banyak tugas untuk dilakukan kepada para karyawan. Biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan yang besar tentu job description itu, ya kan, job description itu biasanya tertulis. Masing-masing individu, masing-masing jabatan dibuat job description-nya. Tetapi kalau untuk usaha-usaha yang mikro, usaha kecil, itu biasanya sifatnya lisan saja disampaikan kepada tenaga kerja. Tidak perlu ada modul-modul pekerjaan atau job description tadi. Selanjutnya, perluasan pekerjaan di lain pihak adalah perluasan pekerjaan dan tanggung jawab secara vertikal dan merupakan suatu perubahan yang direncanakan pada kegiatan-kegiatan pekerjaan untuk memberikan variasi yang lebih besar kepada seseorang yang memerlukan pengetahuan dan keterampilan lebih. Perluasan kerja secara vertikal diterapkan untuk dapat memberikan kepada karyawan kepuasan lebih besar
dan kesempatan bagi perkembangan pribadi. Ini perkembangan pribadi tentu yang saya katakan tadi berkaitan dengan semakin bertambahnya pengalaman, semakin bertambahnya pengetahuan, keterampilan yang dimiliki oleh tenaga kerja ketika dia dibebankan tugas yang lebih lagi kepada dia. Para karyawan diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan pekerja mereka di samping pelaksanaannya. Selanjutnya sasaran dari desain pekerjaan. Sasaran pokok dari desain pekerjaan adalah untuk menghemat tenaga manusia, menentukan campuran atau kombinasi antara karyawan dan mesin yang paling ekonomik, serta merancang pekerjaan sehingga dapat diperoleh jumlah kepuasan yang memadai. Materi kita yang berikut yaitu pengukuran kerja. Ya tentu setiap individu, setiap tenaga kerja harus kita evaluasi, harus kita ukur kinerja dari pencapaian tugas-tugas yang mereka selesaikan. Kegiatan operasional setiap perusahaan disebut efisien atau tidak, biasanya didasarkan atau lama waktu untuk membuat suatu produk atau melaksanakan suatu pelayanan jasa. Pernyataan khusus tentang jumlah waktu yang harus digunakan untuk melaksanakan kegiatan tertentu di bawah kondisi kerja normal, ini sering disebut dengan standar tenaga kerja. Standar-standar yang telah ditetapkan dan reasonable memiliki berbagai kegunaan termasuk kebutuhan karyawan, penyediaan ukuran prestasi bagi organisasi, dan mempermudah operasional organisasi. Tanpa adanya petunjuk waktu standar akan mengakibatkan, artinya ini tadi kalau tidak ada standar waktu yang ditetapkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja ketika mereka melakukan pekerjaan, maka akan berakibat kepada yang pertama, biaya-biaya tidak dapat diperkirakan. Oleh karena itu harga-harga tidak dapat ditetapkan. Artinya ketika waktu tidak bisa ditetapkan, tidak ada standarnya, maka kemungkinan terjadi pemborosan waktu, pemborosan biaya, yang mungkin saja menimbulkan biaya-biaya tidak terduga yang diakibatkan ketika melakukan kegiatan operasional produksi. Yang kedua, anggaran tidak dapat dibuat, tidak ada perencanaan anggaran. Yang ketiga, evaluasi prestasi atau pelaksanaan suatu kegiatan tidak akan mungkin dilakukan karena tidak akan ada basis pembandingnya. Jadi ketika kita mengukur kinerja karyawan kita harus membuat standar penilaian kinerja. Tanpa ada standar, kita tidak bisa mengevaluasi, tidak bisa menilai. Karena kita tidak tahu, kita tidak ada bahan untuk membanding. Sebenarnya kalau efektifnya kita harus menggunakan standar penilaian kinerja yang memang betul sudah kita susun sebelumnya. Yang keempat, rencana insentif dan program balas jasa menjadi tidak dapat diperkirakan. Ya tentulah ketika kita mengukur atau menilai kinerja karyawan, arahnya kemana, tujuannya apa, kan begitu ya. Kalau kita ingin menghargai karyawan atau memberikan penghargaan kepada karyawan yang memiliki prestasi kerja yang baik, maka kita harus merencanakan bentuk insentif atau bentuk penghargaan lainnya yang mau kita berikan kepada karyawan kita yang memiliki prestasi kerja yang baik. Ada 5 metode penentuan waktu kegiatan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penetapan standar-standar. Yang pertama, pendekatan historikal. Yang kedua, studi waktu atau time study. Yang ketiga, data standar. Yang keempat, data waktu standar yang ditetapkan sebelumnya. Yang kelima, pengambilan sampel kerja. Metode ini terutama berguna untuk menganalisis kegiatan-kegiatan kelompok, kegiatan-kegiatan yang berulang-ulang, dan memakan waktu relatif lama untuk menyelesaikannya, dan kegiatan-kegiatan yang tidak dibatasi secara kaku. Jadi, kalau kita mau menilai suatu departemen atau divisi, kita bisa mengambil satu sampel kerja saja. Sebagai contoh, kalau kita ingin mengukur kinerja karyawan selama 1 bulan, kita hanya bisa mengambil sampel ya untuk aktivitas mereka untuk beberapa minggu begitu ya. Jadi tidak selama 1 bulan harus kita evaluasi, kita pantau begitu. Jadi kita hanya mengambil sampel kerja saja sebagai bahan kita untuk menilai. Secara lebih terperinci, metode-metode pengukuran kerja dapat digunakan untuk maksud sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi pelaksanaan kerja karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja. Yang ketiga, menentukan tingkat kapasitas.
Yang keempat, menentukan harga atau biaya suatu produk. Karena pada umumnya kan harga suatu produk itu dihitung dari biaya operasionalisasi ditambah dengan tingkat keuntungan yang ingin diperoleh oleh perusahaan. Kalau berkaitan dengan biaya operasionalisasi tadi, di dalamnya sudah ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kan begitu. Baru biaya lainnya yang mungkin timbul selama aktivitas operasionalisasi. Nah, jadi biaya tenaga kerja itu sebagai bagian daripada menentukan harga suatu produk. Yang berikutnya bagian daripada maksud daripada metode pengukuran kerja itu yang kelima yaitu memperbandingkan metode-metode kerja. Yang keenam, memudahkan scheduling kegiatan operasional. Yang ketujuh, menetapkan upah insentif. Selanjutnya materi kita yang berikutnya adalah pengelolaan tenaga kerja. Salah satu tujuan pengelolaan tenaga kerja adalah meningkatkan produktivitas. Tujuan-tujuan dalam kegiatan operasional lainnya adalah mencakup biaya, kualitas, dan fleksibilitas. Tujuan manajemen tenaga kerja adalah mengoptimalkan pelaksanaan kerja karena adanya berbagai batasan yang melingkupi kegiatan operasional organisasi. Prinsip yang perlu diperhatikan di dalam manajemen atau pengelolaan tenaga kerja, yang pertama, memadukan karyawan dan pekerjaan. Prinsip ini mengandung arti bahwa setiap orang harus dipilih untuk pekerjaan-pekerjaan atas dasar berbagai perbedaan karakteristik dan preferensi individual. Artinya, ketika kita ingin mengkolaborasi karyawan kita dengan pekerjaan yang mau kita bebankan kepada mereka, kita harus menyesuaikan dengan latar belakang keterampilan mereka miliki, baru karakteristik kepribadian mereka. Hal ini juga berarti pekerjaan-pekerjaan harus dirancang untuk tenaga kerja yang tersedia agar tidak terjadi over design atau under design. Yang kedua, menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja. Standar-standar pelaksanaan kerja harus ditetapkan untuk semua pekerjaan agar tanggung jawab dan apa yang diharapkan dari para karyawan jelas. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi, setiap pekerjaan harus memiliki standar operasional prosedurnya atau standar kerjanya, sehingga masing-masing pekerja, masing-masing individu tahu mengerjakan apa yang mau mereka kerjakan. Mereka juga tahu sampai sejauh mana standar yang mereka penuhi terhadap standar operasional pekerjaan dari suatu perusahaan. Yang ketiga, memberikan penghargaan atas prestasi kerja. Bila standar-standar kerja telah ditetapkan, manajemen perlu memberikan penghargaan kepada para karyawan yang dapat mencapai atau melebihi standar untuk motivasi mereka. Penghargaan dapat berwujud pujian, kenaikan upah, bonus, status, promosi, dan sebagainya. Seperti di dalam teori manajemen sumber manusia, tentu ketika karyawan kita memiliki prestasi kerja, mencapai kinerja yang diharapkan, tentu kita harus memberikan penghargaan. Kita harus menghargai apa yang mereka sudah lakukan. Tentu penghargaan ini tidak hanya dalam bentuk materi, ya kan, bisa juga dalam bentuk non material, seperti ya pujian, dalam bentuk terima kasih, ya, memberikan piagam penghargaan kepada karyawan kita, atau dan bentuk-bentuk lainnya yang bersifat tidak material. Yang keempat, menjamin supervisi yang baik, pengawasan yang baik. Tidak ada yang lebih mendasar bagi karyawan daripada supervisi yang baik. Seorang penyelia atau supervisor harus ahli baik dalam keterampilan teknologi maupun manajerial dan memiliki perhatian terhadap kesejahteraan dan rasa kejujuran dengan para karyawan secara individual tanpa melupakan pencapaian prestasi yang tinggi. Yang kelima, merumuskan secara tanggung jawab karyawan. Bila tanggung jawab pekerjaan tidak jelas dan berubah-ubah, para pekerja akan frustasi. Hasilnya dapat berupa kualitas rendah, produktivitas rendah, dan konflik di antara individu-individu. Jadi ketika kita tidak menetapkan standar operasional prosedur atau standar kerja, maka kemungkinan saja tenaga kerja yang ada di dalam organisasi kita merasa bingung, kan gitu ya, merasa tidak tahu apa yang mau mereka kerjakan, sehingga mereka akan menyebabkan depresi atau kualitas pekerjaan mereka rendah, karena tidak ada standarnya yang mau mereka capai. Materi yang berikutnya adalah kompensasi. Kompensasi yang seperti kita artikan tadi, bahwasanya memberikan penghargaan terhadap
jasa yang diberikan oleh karyawan kita kepada perusahaan kita. Karena mereka sudah memberikan tenaga pikiran dan waktu mereka kepada usaha yang kita jalani. Kompensasi merupakan pemberian pembayaran finansial kepada karyawan sebagai balas jasa untuk pekerjaan yang dilaksanakan dan sebagai motivator pelaksanaan kegiatan di waktu yang akan datang. Ada kata motivator pelaksanaan kegiatan di masa mendatang. Ketika kita menghargai karyawan kita dengan nilai yang rendah, nilai yang kecil, mereka kemungkinan merasa tidak puas, merasa tidak terpenuhi kebutuhan mereka karena mereka menerima upah yang rendah. Oleh karena itu, dalam jangka panjang akan berakibat fatal ini. Ya. Makanya kita harus menghargai tenaga kerja kita sesuai dengan standar standar upah yang layak, sehingga secara berkelanjutan karyawan kita merasa senang, merasa betah dan sebagainya. Di dalam memberikan balas jasa, manajemen perlu memperhatikan prinsip keadilan yang dinilai secara relatif oleh para karyawan dengan membandingkannya di antara mereka. Jadi ada prinsip keadilan, tidak memihak, kan gitu ya. Standar pengupahan itu harus sesuai dengan keterampilan, sesuai dengan beban kerja yang mereka bebankan, tanggung jawabin. Baru juga berdasarkan tingkat upah yang berlaku secara umum di suatu provinsi, di suatu kota. Makanya ada istilah upah minimum regional, ada upah minimum provinsi, upah minimum kabupaten atau kota. Dan kebanyakan perusahaan tidak mau memenuhi ini gitu ya, sehingga akan menimbulkan ketidakadilan bagi karyawan. Karena upah yang mereka terima rendah, upah yang mereka terima tidak sesuai dengan upah minimum provinsi. Oleh karena itu, setiap usaha atau setiap perusahaan harus menyesuaikan masalah pengupahannya kepada standar yang berlaku sudah diatur oleh pemerintah. Perbedaan-perbedaan kompensasi dapat diterima para karyawan bila didasarkan atas perbedaan tanggung jawab, kemampuan, pengetahuan, beban kerja, produktivitas, atau kegiatan-kegiatan manajerial. Jadi masing-masing tenaga kerja harus menerima kenyataannya bila terjadi perbedaan pemberian kompensasi, terjadi perbedaan dalam pemberian pengupahan, upah atau gaji. Karena setiap tenaga kerja akan memiliki beban kerja yang berbeda-beda seperti yang saya katakan tadi. Setiap tenaga kerja memiliki keterampilan yang berbeda-beda dan paling penting setiap tenaga kerja memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda. Karena setiap karyawan tidak ada yang sama menyelesaikan pekerjaan, tidak ada karyawan yang sama yang menyelesaikan tugas dari perusahaannya yang sama-sama. Antara manajer dengan supervisor berbeda tanggung jawabnya. Supervisor dengan karyawan biasa tentu berbeda tanggung jawabnya. Itulah terjadi perbedaan terhadap pengupahan. Berikut ini juga disajikan tabel yang menjelaskan rencana-rencana dalam pembayaran kompensasi untuk tenaga kerja langsung. Tipe rencana yang pertama itu atas dasar waktu. Metode pembayarannya upah harian atau per jam atau pengupahan langsung. Nah, ini biasanya yang sifatnya tenaga kerja kasar ya, atau buruh. Seperti tukang bangunan atau montir bengkel, itu sifatnya harian dalam memberikan pengupahannya. Baru tingkat keluaran kerja, ini jam standar, tingkat keluaran langsung. Nah, ini biasanya untuk konsultan banyak menggunakan tingkat keluaran kerja sesuai dengan berapa banyak atau berapa lama dia menyelesaikan pekerjaan, itulah dibayarkan kepada dia. Baru pembagian keuntungan atau bonus 100%, healthy plan, round plan, gain tax, dan bonus plan hari kerja yang terukur, itu nanti bisa Anda pelajari di manajemen sumber daya manusia. Kalau pembagian keuntungan atau bonus ini biasanya kalau kita sebagai tenaga kerja ada memiliki saham di dalam satu usaha, kita akan bisa menerima pembagian keuntungan ya. Atau juga di perusahaan-perusahaan swasta, ketika perusahaan swasta itu mengalami pencapaian keuntungan yang tinggi, perusahaan pada umumnya bisa memberikan bonus-bonus kepada setiap karyawan. Ini saya sebagai contoh pada ketika bekerja di pabrik kelapa sawit, kami setiap tahunnya menerima bonus dari perusahaan. Ada disebut dengan gaji yang 13 atau gaji 14, itulah disebut sebagai bonus dari perusahaan karena perusahaan itu mendapatkan keuntungan yang tinggi atau pencapaian kinerja, pencapaian target di luar daripada target yang ditetapkan. Baru pembayaran tidak langsung,
Metode pembayarannya bonus tahunan, rencana-rencana pensiun, distribusi saham, pembagian laba, pembayaran premi asuransi, cuti dan liburan. Baru yang terakhir berkaitan dengan keamanan dan kesehatan karyawan. Program keamanan dan kesehatan karyawan merupakan salah satu bentuk perhatian perusahaan untuk memberikan kondisi kerja yang lebih aman dan lebih sehat, serta menjadi lebih bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan tersebut, terutama bagi organisasi yang memiliki tingkat kecelakaan yang tinggi. Tentu ada pekerjaan yang sifatnya berisiko tinggi, tentu itu harus diberikan asuransi kepada karyawan ketika karyawan itu mengalami kecelakaan kerja, kematian dan sebagainya. Oleh karena itu harus diatur di dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga di dalam satu perusahaan berkaitan dengan pengaturan keamanan dan kesehatan karyawan. Program-program keamanan dan kesehatan karyawan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk. Yang pertama, membuat kondisi kerja aman. Nah, ini membuat kondisi kerja aman ini seperti yang kita sebut di awal tadi, bagaimana kita mengatur tata letak fasilitas kita, bagaimana kita bisa menggunakan peralatan atau fasilitas kita bisa menjamin keselamatan kerja karyawan kita. Yang kedua, melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan kecelakaan dengan mengendalikan praktek-praktek manusia yang tidak aman. Pencegahan ini dapat dilakukan dengan mendidik para karyawan dalam hal keamanan, memberikan larangan-larangan secara keras, memasang berbagai poster untuk selalu mengingatkan tentang keamanan, menginformasikan data kecelakaan kerja karyawan, membentuk komite manajemen serikat kerja untuk memecahkan masalah-masalah keamanan dan sebagainya. Sebagai contoh, kadang di dalam area perusahaan, terutama pabrik-pabrik manufaktur, ya kan, ada dibuat larangan-larangan ketika manusia tidak bisa berdekatan dengan peralatan atau mesin-mesin tertentu, atau di ruangan tertentu dibuat informasi atau larangan supaya tidak gegabah atau lalai dalam sekitar lingkungan kerja tadi. Yang ketiga, penciptaan lingkungan kerja yang sehat untuk menjaga kesehatan para karyawan dari berbagai gangguan penglihatan, pendengaran, kelelahan, dan lain-lain. Ini bisa juga dibuat selain fasilitas yang menjamin keselamatan kerja, karyawan juga harus menyediakan peralatan untuk tubuh karyawan, seperti safety belt, baju pengaman keselamatan kerja, ya gitu ya, dan berbagai peralatan-peralatan pendukung yang melekat untuk tenaga kerja. Yang keempat, perusahaan dapat memberikan pelayanan kesehatan dengan penyediaan tenaga kesehatan perusahaan dan klinik kesehatan milik perusahaan. Biasanya perusahaan-perusahaan yang bonafit, perusahaan-perusahaan yang besar, tentu mereka ada memiliki klinik kesehatan di area perusahaannya untuk membantu ketika karyawan ada kecelakaan kerja, ada yang kurang sehat dan sebagainya. Itulah klinik kesehatan itu juga berfungsi untuk penanganan pertama untuk keselamatan tenaga kerja yang ada dalam perusahaan. Saya rasa itu saja yang materi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada diskusi kita berikan waktu kepada kawan-kawan mahasiswa. Silakan.